Hai sahabat GPIC Kapusin Medan, kita patut berbahagia karena keempat diakon kita akan ditahbiskan menjadi pastor pada tanggal 8 Februari 2025 di Paroki Santo Petrus Paulus Kabanjahe. Kalian pasti penasaran dengan mereka kan? Tetap ikuti kami. Halo semua, salam damai dan kebaikan Pace Ebene. Saya Diakon Agustian Ganda Putra Sihombing, berasal dari Paroki Santo Paulus Labu Baru, Keuskupan Padang. Halo, nama saya Diakon Natanio Kris Marnata Bangun. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe. Ya, baik. Nama saya Diakon Repanta Ginting. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe. Hai semuanya, Pace Ebene. Perkenalkan, nama saya Diakon Alam Saragi. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Saribu Dolok. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kami ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga saya, dan keempat perempuan. Kami itu ada 3 bersaudara, ketiganya laki-laki. Abang saya sudah menikah, yang paling tua. Saya anak nomor 2, dan ada adik saya satu lagi yang... Saya anak pertama dari 4 bersaudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mulai dari SD saya sudah menikmati pendidikan di Katolik, sudah terbiasa dengan Katolik, dan beberapa hal mengena di hati saya, termasuk bagaimana perjumpaan pastor dengan umat, suster dengan umat, pelayanannya juga di sekolah, dan berbagai hal. Di kelas 1 SMA, saya tertarik atas inisiatif sendiri untuk masuk menjadi Katolik. Dan pada akhir itu, saya memberanikan diri untuk masuk menjadi Katolik secara sendiri. Berlanjut pengenalan menjadi Katolik dalam proses yang cukup panjang, dan akhirnya saya punya ketertarikan untuk menjadi seorang seminaris. Saya masuk seminari Kristus Sacerdos pada 2013-2014, dan selanjutnya saya mencoba memberi surat permohonan untuk diterima menjadi anggota Kapusin, dan berlangsung proses itu cukup panjang, kurang lebih ada 11 atau 12 tahun, hingga pada akhirnya pada proses ini saya menjalani persiapan untuk menerima tahbisan imamat. Perjalanan panggilan saya menurut saya cukup unik. Saya awalnya tidak tertarik sama sekali untuk menjadi seorang imam. Kalau dilihat dari latar belakang saya sekolah TK, SD, SMP di Metodis Kabanjahe. Kemudian mendadak saya masuk seminari karena awalnya saya ingin masuk asrama. Tidak saya katakan itu kepada pastor yang mewawancarai saya, tetapi begitulah adanya. Kemudian di dalam seminari sendiri, saya mengikuti berbagai ritme yang ada di sana. Lalu saya melihat pastor-pastor yang mendampingi kami, dan disitulah muncul ketertarikan untuk menjadi seorang pastor. Pertama sekali saya ingin menjadi seorang imam itu pada waktu saya masih SD. Waktu itu ada keinginan untuk menjadi seorang imam karena salah seorang Pater Leo namanya, Kristen, itu memberikan teladan untuk saya menjadi seorang imam. Maka waktu saya masih SD, itulah keinginan untuk salah satu keinginan saya adalah membangun gereja. Karena dalam arti tertentu, dalam pikiran saya bahwa seorang pastor itu bisa membangun gereja. Padahal tidak terjadi demikian, bahwa saya tidak bisa membangun gereja dalam hal fisik.
Namun seiring berjalan waktu, ketika saya SMP, masih ada keinginan untuk menjadi seorang imam. Namun karena saya ragu bahwa saya tidak akan lulus masuk seminari menengah Kristus Sacerdos, maka keinginan itu saya undur. Maka ketika saya SMA, keinginan itu muncul kembali, sehingga saya beranikan tes masuk seminari. Dalam pikiran saya, lulus atau tidak lulus, nanti nomor 2. Dan itu juga adalah abang saya mengatakan, karena waktu saya juga bingung mau kemana pergi untuk melanjutkan sekolah, maka abang saya mengatakan, abang paling tua, masuk seminari saja kau, katanya. Maka saya tes masuk seminari, saya masuk seminari dan tes. Setelah tes saya dinyatakan lulus. Berbicara tentang sejarah panggilan bagi saya menarik sekali. Karena panggilan saya tidak ada sejak awal. Tetapi bisa saya katakan panggilan saya ada atau diperkenalkan secara tidak sengaja. Dulu ketika saya masih SMP, di SMP Santo Agustinus Haranggaol, Suster Isabella Boruginting mendaftarkan saya ke seminari di luar kehendak saya, di luar pengetahuan saya. Nah, ketika hal itu terjadi, saya menjumpai suster itu bersama dengan 3 orang teman lainnya yang ingin mendaftar ke seminari. Lalu saya bertanya kepada Suster Isabella waktu itu, "Suster, kok bisa suster mendaftarkan saya ke seminari? Padahal kan saya tidak mengajukan diri." Nah, suster itu hanya menanggapinya dengan singkat. Dan perkataan itu selalu terngiang dalam hati saya dan selalu saya ingat, yakni coba-coba saja dulu alam, katanya waktu itu. Nah, saya iakan saja perkataan suster itu waktu itu dan saya memberanikan diri untuk testing di seminari bersama 3 teman saya yang lain. Dan syukur mungkin dibarengi dengan keberuntungan, saya juga masuk ke seminari. Artinya saya masuk ke seminari tidak ingin jadi pastor sejak awal. Panggilan saya tumbuh di seminari karena saya melihat, belajar, mendengar apa yang saya alami di sana. Kehidupan para pastor di sana. Disitulah mulai timbul niat itu. Tapi 4 tahun di seminari tidak membuat hati saya langsung teguh memilih menjadi seorang imam. Ketika saya duduk di bangku puesis, ibu saya menggoda saya untuk mencari panggilan yang lain, cara hidup yang lain. Tetapi ketika itu, di dalam hati saya memang belum bulat. Hanya dominan dalam hati saya mengatakan supaya saya melanjutkan perjalanan panggilan kepostulan. Itu artinya belum bulat juga hati saya untuk memilih menjadi kapusin, tetapi yang dominan dalam hati saya ikuti perkataan dalam hati saya yang dominan, yang lebih mengarahkan dan meminta saya untuk melanjut pendidikan menjadi imam kapusin. Nah, seiring perjalannya waktu baru muncul panggilan itu, diyakinkan melihat semakin dekat dengan kapusin, semakin dekat kehidupan imam. Akhirnya saya tahu, oh begini ternyata. Akhirnya saya mengatakan saya yakin untuk menjadi seorang kapusin dan menjadi seorang imam. Ya, tentu di dalam proses yang panjang itu, orang tua memberikan tanggapan yang bisa saya bagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, sebelum saya kaul kekal, orang tua saya menolak habis-habisan pilihan saya untuk menjadi biarawan, secara khusus menjadi seorang pastor. Beberapa kali mereka mengajak atau mengimbau saya untuk keluar. Nah, lebih baik kamu bekerja, punya anak dan berbagai macam di luar. Namun, puji Tuhan, perjuangan saya nampaknya diperhatikan Tuhan, sehingga pada saat kaul kekal, kedua orang tua saya merestui panggilan saya. Dan mulai sejak saat itu mereka berdoa
Semoga saya menjadi pastor dan akhirnya bertahan sampai seumur hidup menjadi pastor, menjadi kapusin juga tentunya. Orang tua saya tidak otomatis setuju dengan apa yang saya putuskan. Setelah tamat dari seminari, mereka mengarahkan saya untuk memilih jalan yang berbeda, tetapi saya saat itu bersikeras. Saya katakanlah sedikit melawan, tetapi saya pikir begitulah keteguhan panggilan. Orang tua pertama sekali ketika saya mau seminari, mereka itu menolak. Namun seiring berjalan waktu, ketika saya sudah menjadi frater dan mau tamat waktu itu, ketika top juga mau tamat, mereka sangat mendukung dan mendoakan hingga saat ini. Nah, tanggapan orang tua saya sejak awal, mereka itu tidak mendukung dan tidak melarang juga. Artinya, semua itu terserah kepada saya. Nah, mereka begitu senang jika saya melanjut juga, dan juga tidak merasa sungguh kecewa ketika saya nanti gagal atau keluar. Itu satu sisi bagi saya sangat tidak membebani saya dalam menjalani panggilan. Saya begitu enjoy menikmati panggilan saya. Nah, jadi sampai saat ini jika ditanya mungkin mereka 100% sudah sangat mendukung dan sangat gembira dengan keputusan saya. Jujur, pertama kali saya mengenal Kapusin itu ketika saya SMA di Balige. Di sana saya bertemu dengan Pastor Leopold Purba, Pastor Ari Van Diemen, juga Pastor Angelo Purba, yang pada saat itu menurut saya pergaulan relasi mereka dengan umat itu sungguh mengagumkan. Bukan dibuat-buat, tetapi memang natural. Bagaimana seorang pemuka agama, sebagaimana seorang bapak, bagaimana seorang pastor menyapa dan dekat dengan umatnya, mulai dari anak-anak sampai dengan kepada orang tua, opung-opung, begitu. Dan itulah yang membuat saya terinspirasi masuk menjadi Kapusin. Saya melihat bahwa ketika itu ada pastor Kapusin yang baik, sehingga saya tertarik untuk menjadi seorang pastor Kapusin. Karena teladan hidup pastor paroki saya dulu. Dia memberikan pastor rekan dan pastor paroki yang memberikan teladan hidup untuk saya, bahwa mereka adalah imam diosesan. Walaupun teladan saya pertama adalah Pater Leo seorang Kapusin yang baik, namun seiring berjalan waktu, saya menjadi imam diosesan. Dan itulah pilihan saya ketika di seminari menengah. Dan itu merupakan perwujudan dari hati yang paling dalam menjadi imam diosesan dengan keteladanan dari Pater Leo Yosten. Karena yang saya kenal sehari-hari di paroki Seribu Dolok adalah imam-imam Kapusin. Juga di seminari saya sungguh melihat teladan yang sungguh baik yang ditampilkan oleh para imam Kapusin yang mendampingi di sana. Kalau saya akumulasikan kurang lebih sudah ada 4 atau 5 kali saya menulis surat pengunduran diri. Ya, karena memang saya merasa kurang sanggup. Pada momen tertentu saya teringat orang tua, saya mengingat bahwa saya takut dicap sebagai anak durhaka dan banyak juga hal-hal lain yang memotivasi. Tapi entah mengapa setiap kali saya menulis surat pengunduran diri, saya tidak langsung mengasihnya kepada pastor. Saya baca dulu lagi, lalu besoknya setelah misa saya mengurungkan diri. Tantangan yang paling berat tentunya pada saat itu adalah perasaan takut menjadi anak durhaka bagi kedua orang tua. Dengan pilihan ini di mana orang tua saya, adik-adik saya juga masih Protestan, sementara saya sendiri Katolik. Tantangan terberat yang saya alami itu adalah ketika saya harus mengalami jeda 1 tahun dalam masa pembinaan saya menjadi seorang Kapusin dan imam Kapusin. Selama jeda tersebut, saya bergumul tentang apakah ini adalah panggilan hidup saya. Lalu saya mencari lagi apa motivasi saya untuk menjadi seorang imam Kapusin. Lalu saya berusaha untuk lebih reflektif, mengenal diri saya,
untuk mengenal para saudara, mengenal tuntutan menjadi kapusin, dan pada akhirnya saya berhasil melewati tahun tersebut, dan tentu itu berkat bantuan Tuhan. Tanpa bantuan Tuhan, saya sendiri rasa tidak sanggup untuk menjalaninya. Dan kalau saya sekarang mengingat tahun tersebut, peristiwa itu, saya justru melihatnya dengan damai, tidak ada rasa marah, kesal lagi. Saya justru melihat bahwa tahun tersebut memurnikan panggilan saya seperti emas dimurnikan dalam api. Tantangan yang paling berat sebenarnya adalah diri sendiri. Namun, hal yang paling berat untuk saya tantangannya adalah studi. Kenapa? Karena studi merupakan tantangan yang paling berat dan harus itu juga hal yang utama menjadi seorang imam intelektualnya. Kenapa demikian saya katakan? Ketika saya masih sekolah dasar, saya tidak pernah belajar, dan juga ketika saya SMP, saya tidak pernah mendapat juara atau juga mendapat ranking yang bagus, dan SMA juga. Namun ketika saya masuk seminari, saya dipaksa untuk belajar lebih tekun, dipaksa, dan itulah tantangan. Dan bagaimana cara saya untuk menghadapi tantangan itu? Tantangan yang saya hadapi adalah dengan perjuangan. Saya berjuang untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Dan tidak hanya itu, dibarengi dengan doa. Supaya studi itu bisa berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang baik. Dan walaupun demikian, tidak akan pernah dilupakan doa menjadi dasar dari semuanya. Saya belajar dan saya mendoakannya supaya mampu melewati tantangan tersebut. Kalau berbicara tentang tantangan, banyak sekali tantangannya. Terlebih saya dalam menjalani panggilan ini, saya sungguh merasakan karunia Tuhan, karya Tuhan dalam diri saya. Mengapa saya katakan begitu? Saya mengawali panggilan ini dengan cukup berat. Beberapa kali saya ingin menarik diri karena saya merasa kurang mampu mengikuti ritme dari teman-teman. Juga secara intelektual mungkin saya kurang sepandai, secemerlang teman-teman saya. Juga banyak dulu yang saya alami di seminar, kekurang nyamanan baik terhadap pastor, pembina, teman-teman guru. Saya merasa dulu begitu disepelekan, begitu disepelekan, diperlakukan secara tidak baik menurut saya. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat saya dulu ingin keluar dan menarik diri. Tetapi bagaimana saya melawan itu? Sebenarnya inilah sekali lagi saya katakan, tidak karena alasan religius sebenarnya. Mengapa dulu saya bertahan di seminari, meskipun banyak yang tidak saya sukai dan membuat saya tidak nyaman di sana? Karena saya mengingat 3 adik saya yang mau sekolah. Jadi jangan sampai karena saya kekurang mampuan, kelemahan saya renggut masa depan mereka. Maka saya di sana berjuang, belajar lebih banyak dari teman-teman, berjuang ikut disiplin dengan yang lain, sehingga saya bisa melewatinya begitu. Jadi itulah perjuangan saya. Selama masa kuliah tidak terlalu banyak perjuangan, tidak artinya saya bisa mengikuti seperti teman-teman yang lainnya. Saya bersyukur juga bahwa selama di seminari saya begitu giat belajar meskipun hasilnya begitu-begitu saja. Akhirnya setelah saya kuliah, saya kecintaan untuk belajar itu sudah saya miliki. Dan sangat saya syukuri sekarang bahwa belajar bukan suatu beban untuk saya. Puji Tuhan, setelah memikirkan, menimbang, merefleksikan, merenungkan proses perjalanan saya hingga pada saat ini, saya memberanikan diri secara bebas, secara matang, bahwa saya siap untuk menerima tahbisan imamat. Dan juga saudara-saudara sekomunitas, seordo memberikan dukungan yang positif
Sehingga itu membuat saya bersukacita untuk mempersiapkan diri ini. Ditambah lagi tim-tim rekan-rekan dari KPKC Kapusin Medan yang sudah beberapa kali bertemu, turut juga memberikan dukungan. Saya berharap dan saya akan berjuang untuk menjadi seorang imam, seorang pastor, seorang gembala yang betul-betul dekat dengan umat, bertanggung jawab, dan juga setia pada panggilan. Kesiapan saya menuju tahbisan pertama-tama dari proses pembinaan itu sendiri. Saya sudah dibina sejak tahun 2013 sampai akhirnya tahun 2025 ini melewati berbagai tahap pendidikan. Itu semua menjadi tanda bahwa saya dilihat siap untuk menjadi seorang imam Kapusin dari penilaian para saudara yang ditugaskan untuk itu. Dari sisi akademik, saya juga sudah menyelesaikan semua tahap akademik, dan dari sisi akademik boleh dikatakan juga saya siap secara akademik. Namun, saya yakin bahwa perihal akademik, perihal penilaian para saudara itu masih belum cukup untuk menjadi seorang imam Kapusin yang setia sampai akhir. Maka, saya sendiri melihat bahwa masih banyak hal yang masih perlu saya perbaiki. Tantangan ke depan masih berat, tapi saya yakin berkat bantuan Allah dan doa para saudara serta kamu semua, saya bisa melangkah dengan siap dan yakin. Inilah momen yang paling baik ketika kami melaksanakan retreat ini selama 1 minggu. Maka dibutuhkan persiapan batin bahwa menjadi imam itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk banyak orang. Maka harus mempersiapkan hati lebih baik supaya mampu mewartakan sabda Allah itu dengan penuh sukacita. Walaupun banyak tantangan yang akan dihadapi, namun kalau dipersatukan dengan Allah, maka semua tantangan akan bisa dilewati. Mewartakan sabda Allah kepada semua orang. Itu merupakan tujuan utama, menjadi gembala yang baik, menjadi imam untuk diri sendiri tetapi untuk semua orang. Orang miskin, orang kaya, sama seperti Kristus, yaitu selalu menunjukkan diri sebagai gembala yang baik yang merangkum semuanya. Dan sesudah imam juga tetaplah menjadi imam yang baik, menjadi gembala yang baik untuk semua orang, menjadi pendoa yang baik. Nah, kalau dikatakan siap sebenarnya, ya apa boleh dikata ya, siapa yang sungguh merasa siap? Saya rasa sangat tidak siap kalau dikatakan ya, secara sesungguhnya banyak yang membebani pikiran dan hati saya sebenarnya untuk menerima tahbisan ini. Tetapi sekali lagi, saya tidak mendasarkan panggilan saya atas kekuatanku dan kemampuanku, sama seperti perjalanan panggilanku. Sungguh besar karya Tuhan dalam itu. Maka dalam imamat ini juga saya yakin Tuhan sungguh mengaruniai saya, menemani saya, menguatkan saya, dan atas dasar itulah saya memberanikan diri untuk ditahbiskan. Mengingat juga ketika para rasul juga bukan orang-orang hebat semuanya, tapi berkat karya tangan Tuhan mereka sungguh dikuatkan dan menjadi tangan-tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Semoga saya tetap setia, apa yang telah kumulai hari ini berani kuakhiri juga dengan setia. Dan yang kedua adalah harapan saya, semoga saya diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga semakin banyak kasih yang dapat saya bagikan kepada banyak orang, semakin banyak juga kebaikan yang dapat saya tebarkan kepada banyak orang. Puji Tuhan, saya pernah 1 tahun terlibat di Yayasan KPKC Kapusin Medan. Di situ saya banyak belajar, bukan hanya kognitif, tapi juga afeksi hingga pada tindakan-tindakan nyata.
ada beberapa kesederhanaan yang coba saya aplikasikan dalam kehidupan. Terkait tentang lingkungan hidup, awalnya saya memiliki tindakan kecil, yakni mengumpulkan sisa-sisa makanan, kulit-kulit buah di komunitas kami, di Biara Kapusin Emmaus Helvetia, dari setiap saudara, dan saya potong kecil-kecil, dan itu saya langsung jadikan sebagai pupuk organik ke bunga-bunga, tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di sekitar Biara Kapusin. Selain itu juga bekerja sama dengan anggota komunitas yang lain, mencoba untuk sikap hemat energi, hemat daya, dan juga makanan, supaya makanan-makanan tidak terbuang begitu saja. Saya sendiri selama ini sudah berusaha menghidupi beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengurangi sampah plastik dengan cara tidak lagi meminta plastik belanjaan dimanapun saya belanja, karena saya langsung membawa tas. Kemudian saya berusaha untuk menghemat energi, baik dalam air, listrik gitu, karena itu mewujudkan rasa cinta kepada lingkungan. Dan dari tempat kerja saya sendiri, saya bekerja di rumah retret. Saya membina juga para retretan untuk yang pertama, menghabiskan makanan tidak boleh tersisa sebutir pun. Kedua, memilah-milah sehingga semuanya itu bisa dikelola dengan baik. Ketiga, tentu seperti yang saya buat tadi, menghemat air, menghemat listrik. Nah, saya pikir hal-hal kecil seperti itu bila dibiasakan sudah menunjukkan bahwa ada rasa cinta kepada alam ciptaan seperti Santo Fransiskus mencintai alam ciptaan. Bumi ini adalah rumah kita seperti yang diutarakan oleh Paus Fransiskus dalam refleksinya, menjadi salah satu dasar untuk kita supaya mencintai lingkungan, karena generasi kita harus mengutamakan melindungi lingkungan kita untuk generasi berikutnya. Maka apa yang saya lakukan adalah menanam pohon berapapun itu, entah 3, entah 4, entah 5. Dan itu salah satu wujud dari lingkungan hidup. Entah itu pohon durian, pohon buah-buahan, dan itu merupakan adalah tindakan yang baik. Kalau menanam pohon, tanamlah pohon yang berbuah, supaya hasilnya juga ada untuk kita, dan ada untuk lingkungan, dan ada untuk generasi berikutnya. Sebagai pengikut Fransiskus, saya berjuang meneladani cara hidupnya. Dengan cara apa? Secara konkret dalam konstitusi Kapusin dan anggaran dasar, maka saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk setia melaksanakan apa yang telah digariskan di dalamnya. Juga dalam hal ekologi yang dapat saya buat sampai hari ini dan kemungkinan bisa saya buat adalah yakni hidup ekologis, mencintai, merawat lingkungan sekitar, meminimalisir pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Sedikit maknanya bagi saya, bahwa saya tidak pernah berpikir menjadi seorang kapusin, tidak pernah berpikir jadi seorang imam. Berawal dari ketertarikan hanya untuk belajar tentang Katolik, dan Tuhan menyediakan jalan, dan saya coba jalani jalan itu. Dan hingga pada saat ini, saya masih berada pada jalan yang di luar penglihatan saya, di luar pendengaran saya, dan di luar pikiran saya. Moto saya itu saya ambil dari Injil Yohanes. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Apa maknanya? Untuk saya pribadi ini sungguh mendalam karena sesuai dengan pengalaman hidup saya. Kalau kita lihat konteks dari kalimat itu,
Saat itu Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian dia kabur. Nah, setelah dia kabur, dia menjadi nelayan seperti biasa. Tapi kemudian Yesus yang bangkit menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya menebarkan jala. Dia mendapat banyak ikan. Kemudian Yesus bertanya kepadanya. 3 kali ditanya Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Petrus menjawab 3 kali juga. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus bertanya. Itu adalah pembaharuan iman, pembaharuan kepercayaan Petrus. Nah, sama seperti yang saya alami, saya merasa sebagai orang yang berdosa, saya orang yang punya banyak kesalahan di masa lalu, tapi saya itu dipanggil Yesus lagi untuk memperbaharui diri. Kemudian setelah Petrus mengatakan hal tersebut, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perutusan. Nah, begitu juga dengan saya. Setelah saya dipilih menjadi seorang imam, saya akan diutus. Dan kemanapun saya diutus, prinsip saya adalah gembalakanlah domba-domba yang dipercayakan kepada saya. Dari kitab Nabi Yesaya, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau." Ungkapan ini menunjukkan suatu nilai atau spiritual bahwa Tuhan yang akan menolongku dalam menjalani panggilan menjadi seorang imam. Begitu banyak tantangan, begitu banyak percobaan, tapi aku yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menolongku dan akan memegang tanganku. Moto panggilan saya diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Dalam pertanyaan yang ketiga kali, akhirnya Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Apa makna dari situ? Saya merefleksikan perjalanan hidupku dan panggilanku, bahwa Tuhan sungguh kurasakan begitu baik dalam hidupku. Jika berbicara secara kemampuan dan apa yang kumiliki, mungkin tak sebanding dengan apa yang kuperoleh saat ini. Jadi dalam perjalanan hidupku ini, aku sungguh merasa bahwa Tuhan sungguh baik kepadaku dengan cara-cara yang sungguh luar biasa. Karena itulah aku sungguh mengasihinya. Karena apa? Dia terlebih dahulu mengasihiku. Maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, yang semampuku, melayani umat, melayani gereja. Itu menjadi persembahan bagi Allah dan juga tanda cinta bahwa aku sungguh mengasihinya. Saya mohon doa, dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baik. Doakan kami yang mempersiapkan diri, doakan juga para imammu bagi yang Katolik, para frater, suster, bruder, juga umat yang pada saat ini berusaha untuk menjalani jalan khusus seperti ini. Semoga semakin banyak bertambah orang-orang yang terpanggil dan juga tentunya akan terpilih menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Karena memang seperti dikatakan Injil, ladang itu sudah banyak, sudah luas, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Maka kami mohon doa dan dukungan, seraya motivasi terus-menerus agar kami bisa memperbarui diri kami lebih baik lagi hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih. Pace Ebene. Bagi kamu semua pendengar GPIC Kabupaten Medan, saya harap kamu semua diberkati Tuhan. Kamu selalu mengikuti apapun konten-konten yang dibuat oleh GPIC Kabupaten Medan, karena mereka selalu mengudarakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermutu. Saya harap kita semua
setia pada pilihan hidup kita masing-masing. Kita saling mendoakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene. Kata-kata terakhir bagi GPI Sikapusin, tolong rawat bumi kita, tanam semua pohon-pohon, kalau lahannya kosong tanamlah. Dan selanjutnya jagalah lingkungan kita supaya bersih. Pace e bene, damai dan sejahtera. Saudara-saudari terkasih, dimanapun kita berada, marilah berdoa untuk saya dan untuk kami, calon imam baru yang akan ditahbiskan. Semoga dengan tahbisan ini kami sungguh mampu menjadi gembala yang baik, melayani umat dan meniru teladan Yesus Kristus dan Santo Fransiskus Asisi. Begitu saja. Terima kasih banyak. Pace e bene.